Akan disebutkan dari sebagian ulama salaf terdahulu, ketika ada temannya mengajak berbicara, dia akan mengatakan, "Taib, saya berbicara sama kamu, tapi tolong kamu hentikan matahari dulu." Hentikan matahari. Jadi matahari jangan bergerak dulu, dia henti, saya mau berbicara sama kamu. Subhanallah. Kenapa? Karena dia mengukur waktu itu per menit, apa yang harus saya buat dari waktu-waktu saya. STA TV, media syiar Islam. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, nikmatan maghbunu fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mereka lupa dengan dua nikmat tersebut. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah waktu lapang. Ya, dan kita terkadang tidak menganggap ini sebuah kenikmatan. Kita nggak menganggap ini sebuah anugerah. Ya, berapa banyak waktu yang kita buang sia-sia. Berapa banyak hal-hal yang kita tidak penting untuk kita lewati dalam kehidupan kita. Dan kita berpikir, waktu yang Allah berikan kepada kita ini tidak ditanya oleh Allah. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai ditanyakan kepadanya 4 perkara. Di antara yang ditanya adalah umur. Umur ini kan berbicara waktu. Ya, dan juga di antara yang ditanya adalah masa muda. Masa muda juga kita berbicara waktu. Ya, maka hal yang paling besar yang akan kita dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah adalah waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Untuk apa kita gunakan? Untuk apa kita manfaatkan? Ya, dan tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh orang-orang yang mereka telah habis waktunya tinggal di dunia ini, kecuali mereka meminta kesempatan kepada Allah agar bisa dihidupkan kembali. Rabbirji'uni la'ali amalu salihan fima tarak kalla inna kalimatun wa qailuha. Ya Rabbku, kembalilah ke dunia supaya aku bisa beramal soleh dari apa yang telah dulu aku tinggalkan. Apa yang mereka minta? Mereka meminta waktu. Mereka nggak meminta, ya Allah berikan kepada saya mobil saya kembali ke dalam kubur ini. Ya Allah kembalikan kepada saya baju mewah saya ke dalam kubur ini. Ya Allah kembalikan saya ke dunia supaya bisa tidur empuk di tempat tidur saya bisa memakan makan favorit saya. Enggak. Tetapi yang dia minta, berikan kepada saya waktu dan kesempatan kembali untuk hidup ya Allah. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Dan begitu juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabbku, kalau engkau mengakhirkan sejenak saja kematianku, maka niscaya aku akan bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Inilah yang disesali oleh orang-orang yang mereka telah habis waktunya di dunia ini. Ya, bukan dia menyesali apa yang kita sebutkan tadi. Nah, kita sebagai orang yang berakal, ya, orang yang memiliki hati, bukan berbicara dengan tembok, bukan berbicara dengan kayu, bukan berbicara dengan batu yang memang dia tidak memiliki hati, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada manusia yang manusia itu memiliki akal dan memiliki hati, sehingga dengan akal tersebut dia bisa menilai mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebelum ajal menjemput kita, sebelum kematian menghampiri kita, maka mari kita pergunakan waktu semaksimal mungkin untuk bisa kita berbuat hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan dunia dan hal-hal yang buat kehidupan kita, akhirat kita. Dan berapa banyak di antara fasilitas-fasilitas yang ada sekarang ini, semuanya menyerang waktu. Ya, seseorang terkadang dengan game itu bisa puluhan jam dia main game. Ya, dengan media sosial bisa puluhan jam di depan media sosialnya. Subhanallah. Ya, justru dengan perkembangan teknologi dan begitu banyak fasilitas-fasilitas yang ada di hadapan kita, kalau seandainya kita tidak benar-benar bisa mengontrolnya, maka akan hilang waktu-waktu berharga dalam kehidupan kita, ya, kepada hal yang sia-sia, tidak bermanfaat untuk dunia kita
dan tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Dan tidak ada sesuatu yang dibenci oleh Umar bin Khattab lebih dari orang-orang yang mereka menghabiskan waktu mereka yang tidak ada kesibukan dunia dan kesibukan akhiratnya. Adapun seorang muslim, seorang muslimah, apalagi seorang penuntut ilmu, ya, tidak ada sesuatu yang paling berharga dalam hidupannya lebih daripada waktu. Bahkan disebutkan dari sebagian ulama salaf terdahulu, ketika ada temannya mengajak berbicara, dia akan mengatakan, "Taib, saya berbicara sama kamu, tapi tolong kamu hentikan matahari dulu." Hentikan matahari. Jadi matahari jangan bergerak dulu, dia henti, saya mau berbicara sama kamu. Subhanallah. Kenapa? Karena dia mengukur waktu itu per menit, apa yang harus saya buat dari waktu-waktu saya. Ya, bahkan ada sebagian, disebutkan dari sebagian ulama salaf lainnya, ketika dia diajak berbicara oleh sahabatnya, dan memang dia harus berbicara, mungkin dia tidak menolak, dia harus berbicara. Apa yang dilakukan? Ya, sambil dia mengajak berbicara temannya dan lain sebagainya, diajak bergaul, dia minta maaf, ya sudah, saya selesaikan kerjaan saya. Dia mengumpul kertas-kertas, dia melipat-lipat kertas untuk kelanjutan kajian dia setelahnya, untuk kelanjutan dia menuntut ilmu. Jadi dia tidak mengganggu aktivitas dia untuk mengajak orang tadi berbicara untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan yang lainnya. Subhanallah ya. Jadi bahkan sebagian salaf terdahulu ketika mereka duduk di WC, mereka buang hajat kan nggak lama, 5 menit selesai. Dan supaya buang hajatnya nggak terbuang waktu begitu saja, ada orang yang di luar membacakan hadis untuk dirinya. Supaya ada manfaat waktu yang dia lewati selama dia buang hajat, ada ilmu yang dia dapat. Subhanallah ya. Tapi kita hari ini justru haluluhu trip tawat deh orangnya. Jadi kita nggak tahu apa yang mau kita buat dari waktu yang ada di hadapan kita, wala dunia kita, wala akhirat kita. Ini menunjukkan kita belum menjadi orang yang modern sebenarnya. Karena orang yang modern adalah orang yang mereka akan mengukur waktu yang mereka lewati. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, al-waqt al-kasif. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak memotong dia, dia akan memotongmu. Kalau kamu nggak bisa mengontrol dia, dia akan mengontrolmu, sehingga engkau akan terlalaikan dengan hal-hal yang baik untuk dunia dan akhiratmu. Nah, wallahu a'lam bishawab.